Marilah kita simak pembelajaran fisika bersama Ibu Tutik Sujiati SSI di Madrasah Aliyah Negeri 1 Hulu Sungai Tengah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu sekalian? Alhamdulillah, semoga kita semuanya dalam keadaan yang sehat dan selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, pada pertemuan kali ini, Ibu akan mengajarkan tentang listrik statis. Apa itu listrik statis? Kita lihat dulu intro tentang listrik statis berikut ini. Ada sebuah gaya yang lebih kuat dari gaya gravitasi. Sama halnya dengan gaya gravitasi, gaya itu juga dapat tarik-menarik. Namun, gaya itu juga bisa mendorong. Gaya itulah yang membuat rambut kita berdiri saat didekatkan kepada benda plastik yang digosok, dan dapat pula membuat petir menyambar. Itulah gaya elektrostatis. Seperti halnya gravitasi, semakin besar massa benda, maka gaya tarikannya semakin kuat. Begitu pula pada gaya elektrostatis, semakin besar muatan listrik yang dimiliki, maka besar pula gayanya. Bedanya, semua massa akan menyebabkan gaya gravitasi yang sifatnya tarik-menarik. Namun, gaya elektrostatis dapat berupa tarikan ataupun dorongan. Seperti halnya pada magnet, ada kutub utara dan kutub selatan. Kalau kedua kutub berbeda didekatkan, maka akan saling tarik-menarik. Sebaliknya, ketika kutub yang sama didekatkan, maka akan timbul gaya saling tolak-menolak. Begitu pula gaya elektrostatis. Ada muatan positif dan muatan negatif. Kalau muatan yang sama didekatkan, maka akan timbul gaya tolak-menolak. Dan sebaliknya, kalau muatan yang berbeda didekatkan, maka akan terjadi gaya tarik-menarik. Muatan positif terkecil dimiliki oleh proton, sedangkan muatan negatif terkecil dimiliki oleh elektron. Saat kita menggosokkan benda plastik seperti sisir atau balon, sebagian elektron pada permukaan benda itu dapat berpindah atau lepas dan menyebabkan daerah sekitar benda itu bermuatan positif. Saat kita dekatkan dengan rambut kita, maka elektron pada rambut kita akan tertarik oleh daerah positif dari benda tersebut. Saat ada awan bermuatan berdekatan dengan awan lain yang bermuatan sebaliknya, yang terjadi adalah loncatan elektron di antara awan itu. Begitu juga kalau ada suatu daerah atau bangunan di permukaan bumi yang bermuatan berkebalikan dengan muatan awan, maka akan terjadi loncatan muatan dari awan ke bangunan itu. Perbedaan jumlah muatan antara awan dan bangunan bisa sangat jauh. Alhasil, muatan-muatan itu akan meloncat dengan kecepatan tinggi dan membuat kilatan cahaya. Tekanan udara sekitar kilatan itu pun naik secara tiba-tiba, dan itulah yang menyebabkan timbulnya suara guntur. Sekarang kita mengetahui kalau gaya elektrostatis adalah yang timbul pada dua benda yang memiliki muatan listrik statis. Pada gaya elektrostatis terdapat dua jenis muatan, yaitu positif dan negatif. Muatan positif terkecil dimiliki oleh proton, sedangkan muatan negatif terkecil dimiliki oleh elektron. Muatan yang berbeda jenis akan saling tarik-menarik, dan yang sama akan saling tolak-menolak. Gaya itulah yang dinamakan dengan gaya elektrostatis. Nah, kalian sudah menyimaknya tentang intro listrik statis. Nah, sekarang Ibu akan sedikit mengingatkan bahwa muatan listrik itu ada dua. Yang pertama adalah muatan positif, biasa disebut dengan proton. Yang kedua adalah muatan listrik negatif atau muatan negatif yang disebut dengan elektron. Atom netral adalah atom yang jumlah protonnya itu sama dengan jumlah elektron yang mengelilinginya. Jumlahnya sama ya. Ion positif adalah atom yang kekurangan elektron sehingga atom bermuatan positif.
Sedangkan ion negatif adalah atom yang kelebihan elektron sehingga atom bermuatan negatif. Nah, benda bermuatan listrik. Apa sih muatan listrik tadi? Muatan listrik sebuah benda tergantung dengan muatan listrik atom penyusunnya. Cara membuat benda bermuatan listrik bisa dengan dua cara. Yang pertama dengan menggosok, yang kedua dengan induksi. Menggosok caranya bisa menggosok penggaris plastik dengan kain wol. Nah, digosok. Setelah digosok, penggaris bermuatan negatif karena elektron dari kain wol pindah ke penggaris. Nah, tadi sudah dijelaskan ya. Kemudian bisa juga dengan menggosok kaca dengan kain sutra. Setelah digosok, kaca bermuatan positif karena elektron dari kaca pindah ke kain sutra. Interaksi muatan listrik akan tolak-menolak jika muatan positif dengan muatan positif didekatkan, maka akan tolak-menolak. Sama halnya ketika muatan negatif dengan muatan negatif, maka akan tolak-menolak. Berbeda ketika muatannya berlainan jenis. Misalnya, muatan satunya positif, muatan duanya negatif, maka akan tarik-menarik. Jadi ingat, kalau sejenis tolak-menolak. Kalau berlainan jenis akan tarik-menarik. Yang dinamakan dengan hukum Coulomb. Hukum Coulomb mengatakan bahwa besar gaya tarik atau gaya tolak antara dua buah muatan sebanding lurus dengan muatan-muatannya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara keduanya. Oke, rumusnya adalah F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Seperti ini. F-nya adalah gaya Coulomb, satuannya adalah Newton. Q-nya adalah muatan, satuannya Coulomb. R-nya adalah jarak antara keduanya, satuannya meter. Dan K itu adalah tetapan Coulomb, besarnya 9 dikali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Nah, itu rumusnya ya. Karena kalian sudah mendengarkan penjelasan dari Ibu, kita ke latihan soal. Ingat ya bahwa F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 dibagi R kuadrat. Oke, kita ke latihan soal ya. Dua benda bermuatan listrik. Jadi ada dua buah muatannya. Besarnya 4 dikali 10 pangkat min 9 dan 9 dikali 10 pangkat min 9 Coulomb. Terpisah pada jarak 2 cm. Maka, berapakah gayanya? Akan saling tolak-menolak atau akan saling tarik-menarik? Oke, pembahasannya kita lihat ya. Bila diketahui ada Q1, ada Q2. Besarnya masing-masing sesuai yang di soal tadi. Kemudian R-nya 2 cm, berarti harus dijadikan meter. 2 dikali 10 pangkat min 2, karena naik 2 kali. Nah, K-nya sudah ketetapan ya anak-anak Ibu, 9 dikali 10 pangkat min 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Nah, yang ditanya F, tinggal dimasukkan penyelesaiannya. Jadi dijawab F, tulis dulu rumusnya sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Masukkan angkanya, masukkan nilainya, kemudian dihitung dan hasilnya adalah 81 kali 10 pangkat min 5 Newton. Nah, itu tadi ya contoh, salah satu contoh tentang mencari gaya Coulomb.
Nah, untuk selanjutnya silahkan kalian bisa latihan soal dengan link yang sudah Ibu tentukan. Jadi, itu sebagai kuis bagi kalian atau sebagai tugas bagi kalian untuk memahami tentang apa sih itu listrik statis, bagaimana cara menghitung gaya Coulomb. Nah, jadi silahkan dikerjakan ya. Oke, pertemuan Ibu cukupkan sampai di sini dulu. Nah, tetap kalian jaga jarak, tetap kalian menghindari kerumunan, tetap kalian apabila keluar rumah memakai masker dan cuci tangan sesering mungkin. Semuanya kita belajar bekerja dari rumah. Jadi belajar dari rumah, bekerja dari rumah, mengajar dari rumah, semuanya kita lakukan di rumah untuk menghindari penyebaran COVID-19. Jadi pesan Ibu tetap jaga kesehatan ya, karena kesehatan itu sangat mahal harganya. Tetap jaga kondisi tubuh, tetap dalam keadaan yang happy, bahagia, karena keadaan itu akan meningkatkan imunitas tubuh kita. Oke, tetap semangat ya. Sekian dari Ibu. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.